Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal bagaimana kalau kita punya printer, ya, printer kita di rumah itu bisa kita pakai untuk menghasilkan uang. Ya, salah satunya adalah ide atau peluang bisnis kita mencetak yang namanya jasa cetak foto Polaroid. Ya, teman-teman kalau pernah lihat ini foto Polaroid, ukurannya itu kecil, dia cuma sekitar 2R ya. Jadi idenya ini adalah berdasarkan dari kalau teman-teman suka pernah lihat orang yang pakai kamera Polaroid ya. Jadi begitu di foto langsung keluar hasil cetaknya. Nah, itu adalah salah satu kenapa foto Polaroid itu sangat banyak sampai sekarang ini digemari oleh banyak orang ya. Nah, sebenarnya kamera Polaroid itu cara kerjanya itu dia di dalamnya menggunakan film ya, dan secara kimiawi di dalamnya itu ada proses di mana gambar yang kita ambil dari lensa si kamera tersebut itu langsung bisa diolah sehingga hasil gambarnya itu bisa dicetak ya. Itu disebut juga sebagai kamera instan atau kamera eh, yang bisa langsung cetak ya. Jadi namanya kamera instan atau kamera Polaroid istilahnya. Nah, si Polaroid itu sendiri adalah sebenarnya merek dagang ya, karena ukurannya yang kecil dan juga dapat dicetak langsung. Jadi orang selalu ingat kalau kita mau cetak foto yang ukurannya kecil itu istilahnya disebut Polaroid. Padahal sebenarnya kita juga bisa cetak pakai printer biasa, cuma skalanya kita kecilin, bikin ukurannya 2R, ya sekitar 7 kali 10 cm dengan area kertas 6 kali 9 cm, itu disebut juga sebagai hasil cetak foto Polaroid ya. Kita bisa lakukan dengan printer biasa, printer inkjet kita bisa gunakan seperti itu. Atau kalau kita pakai printer inkjet, kita bisa cetak ukurannya lebih besar ya. Jadi ada yang bisa ukurannya sampai 3R atau biasa disebut postcard, atau juga bisa kita cetak sampai ukurannya A4 yaitu 10R. Jadi tergantung dari size atau ukuran yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita pakai printer inkjet, itu ukurannya lebih variatif dan juga desainnya kita bisa atur sendiri sebelum kita cetak. Ya, cuma memang kalau pakai Polaroid itu langsung cetak keluar dari foto, tapi kalau pakai printer kita harus save dulu gambarnya atau kita masukkan ke PC, laptop atau mungkin dari handphone langsung kita cetak ke si printer. Ya, itu aja perbedaannya. Tapi yang di sini kita mau kasih tahu adalah peluang bisnisnya. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan printer yang di rumah, selain daripada teman-teman mencetak, teman-teman juga bisa pakai printer ini untuk cetak foto dan juga hasil cetaknya itu bisa teman-teman jual ya. Pembahasan soal cetak foto Polaroid ini pernah saya sampaikan di postingan beberapa saat sebelumnya ya, mungkin di 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan yang lalu saya udah pernah posting, tapi kali ini saya refresh lagi karena saya masih melihat bahwa peluang bisnis cetak foto Polaroid ini masih banyak ya. Jadi teman-teman bisa juga ambil peluang ini sebagai peluang usaha cetak di rumah menggunakan printer inkjet. Oke, nah peluang usaha jasa cetak Polaroid ini kalau saya cek itu masih banyak yang jual di marketplace ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat ya, ini dari Shopee atau juga dari Tokped atau juga dari WhatsApp group, dari Facebook itu banyak sekali yang nawarin jasa cetak foto Polaroid ya. Mereka ada yang kasih minimal order, misalnya sekali cetak harus minimal 20 lembar, 50 lembar atau berapapun mereka bisa kasih sesuai syarat dan ketentuan yang masing-masing penjual mau lakukan ya. Tapi intinya karena banyak yang jualan seperti ini di marketplace, itu artinya peluang peluang bisnis atau peluang usaha cetak ini masih banyak dibutuhkan dan masih laku ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jualan, salah satunya cetak jasa Polaroid ini teman-teman bisa lakukan. Jadi selain nanti cetak foto ukuran 2R, pasti ada yang tanya mau cetak ukuran postcard atau juga mau cetak ukuran sampai 10R atau A4 ya. Mungkin bukan cuma buat cetak foto-foto Polaroid, tapi teman-teman bisa dapat orderan cetak foto wisuda, ya, foto keluarga atau mungkin foto liburan. Nanti hasilnya dibingkai, dibikin seperti album atau booklet. Nah, itu teman-teman bisa kreasikan lebih lagi.
Tapi ide dasarnya, peluang usahanya adalah kita mencetak foto. Oke, sampai situ saya rasa teman-teman sudah punya gambaran bisnis yang bisa teman-teman jalankan dari rumah, ya. Nah, untuk melakukan cetak foto Polaroid ini, teman-teman bisa gunakan printer inkjet, ya, printer inkjet. Tapi saya rekomendasi menggunakan printer inktank. Kenapa? Karena printer inktank itu udah pasti dia punya tintanya itu irit dan juga harga tinta refillnya itu murah karena dia menggunakan sistem botol, ya. Jadi bisa cetak sampai ratusan bahkan sampai ribuan halaman dengan biaya cetak yang murah, ya. Kita harus berpikir dan kita harus berhitung cost cetaknya itu harus murah supaya kita bisa jual lebih banyak dan kita bisa untung lebih banyak. Nah, saat ini printer inktank itu sudah banyak. Mau Canon, Epson, dan HP itu semua sudah ada printer inktank original, ya. Jadi yang saya rekomendasikan adalah printer inktank original, bukan printer infus, ya. Perhatian, bukan printer infus, karena kita nggak mau printer yang bukan original. Kita mau pakai printer untuk usaha jangka panjang, jadi kita mau punya printer yang irit, yang hasil cetaknya bagus, dan juga yang pastinya awet, bergaransi sampai dengan 2 tahun. Karena printer ini kita mau pakai buat kerja, jadi kita nggak mau juga nanti rusak, gonta-ganti spare part, cartridge, harganya juga mahal, kita harus bolak-balik karena servis ini, servis itu, nah itu yang saya tidak mau dan kita harus hindari. Ya, ini menurut pendapat dari pribadi saya seperti itu. Nah, teman-teman untuk jasa cetak foto atau Polaroid ini teman-teman juga bisa lakukan lewat secara maksudnya marketingnya atau dapat ordernya, teman-teman bisa promosi itu dari mana? Dari email, ya, atau mungkin dari WhatsApp. Jadi nanti orderannya itu teman-teman dapat dikirimkan dari email atau WhatsApp. Setelah itu teman-teman bisa edit. Ya, mungkin di sini ada yang bisa pakai Adobe Illustrator atau bisa Corel Draw atau Photoshop, itu terserah. Atau juga kalau misalnya nggak ada aplikasinya, teman-teman bisa pakai aplikasi Microsoft Word seperti di bawah ini, ya. Nanti foto-fotonya tinggal disusun, di resize lagi ukurannya, tinggal teman-teman cetak, ya. Nanti setelah dicetak, baru teman-teman atur lagi, bisa digunting atau kasih bingkai, ya. Jadi teman-teman yang punya keahlian atau punya knowledge untuk desain itu lebih bagus lagi, yaitu ada nilai plusnya. Karena nanti teman-teman pasti bisa bikin nih, mau dikasih bingkai atau mungkin dikasih editing atau apa, teman-teman sudah bisa lakukan. Tapi kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa pakai aplikasi yang sederhana, yaitu Microsoft Word. Nah, kalau masih nggak bisa juga atau mau cari cara lebih gampang atau gimana sih caranya kita edit, teman-teman bisa masuk ke YouTube. Ya, di YouTube itu banyak banget tutorial untuk cara kita cetak foto Polaroid. Ya, bisa bikin caranya sendiri, mau ngedit dari smartphone dengan aplikasi PixArt atau yang lain-lain, teman-teman bisa cari belajar di YouTube. Ya, karena YouTube ini sekarang banyak sekali edukasi untuk bagaimana kita mengedit foto, mencetak foto, dan melakukan hal-hal yang lain. Oke. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah perangkat yang dibutuhkan, yaitu satu, printer inktank udah pasti, ya, ini saya rekomendasi. Kedua, PC dan laptop, karena kita akan lebih banyak editing, ya, kita susun-susun. Untuk PC dan laptop juga nggak perlu yang sampai spesifikasinya terlalu canggih atau mahal, dengan aplikasi atau prosesor yang sederhana saya rasa sudah bisa, karena kita menggunakan Microsoft Word, itu aplikasinya ringan, nggak berat. Dan yang ketiga, kita butuh yang namanya kertas photo paper, ya, kertas untuk cetak foto. Nah, kertas photo paper ini ada beberapa tipe, ada yang glossy yaitu hasilnya mengkilat, ada yang silky dan itu hasilnya seperti semi canvas, ya, jadi kayak ada ada kulit jeruk, jadi modelnya tuh dia silky, dan juga ada yang matte. Yang matte ini lebih agak sedikit lebih doff, ya. Jadi nanti tergantung teman-teman bisa pasarin atau kasih tahu ada 3 jenis kertas yang ingin digunakan. Nanti teman-teman juga bisa kasih contohnya. Nanti bisa dilihat kira-kira sesuai dengan keinginan dari si pembeli atau calon customer, kira-kira mereka lebih suka pakai jenis kertas seperti apa, ya. Jadi banyak pilihannya. Dan yang pasti semua ini bisa dicetak menggunakan tinta original. Ya, kita selalu menggunakan tinta original. Kita rekomendasikan pakai tinta original, nggak perlu gonta-ganti tinta. Pakai tinta original aja udah cukup.
ya. Nah, setelah itu media promosinya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lakukan lewat WhatsApp, sosial media, ya, mungkin jualan langsung di marketplace atau aktif di forum dan lain-lain. Ini teman-teman juga bisa pelajarin banyak di Google atau di YouTube gimana caranya teman-teman melakukan promosi. Sama seperti kita promosi atau kita jualan barang, produk. Cuma bedanya ini kita jualan jasa dan kita jualan jasa cetak foto. Ya, jadi itu yang ide yang bisa coba saya sharing ya supaya bisa teman-teman kalau memang mau memanfaatkan penggunaan printer di rumah atau mau mulai usaha cetak yang nggak perlu teman-teman harus punya toko offline atau harus sewa tempat, tapi teman-teman bisa lakukan di rumah. Ya, ini salah satu ide atau peluang bisnis yang bisa kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana. Oke, nah balik ke sini, ya dari rangkuman yang tadi saya udah sebutin adalah sebagai berikut. Jadi yang rekomendasi itu adalah printer inktank. Yang kita rekomendasi adalah printer inktank. Jadi bukan printer infus ya. Saya nggak rekomendasi printer infus. Jadi jangan nanti teman-teman salah pilih ya. Misalnya di sini teman-teman cari printer inktank. Ini saya contohin. Kita lihat di Shopee ya. Printer inktank, nah kalau kayak gini keluarnya nih, Canon Pixma MP287 infus, ini nggak direkomendasi ya, kita nggak rekomendasi yang pakai infus, karena printer infus itu udah pasti cartridge-nya jajan terus, jebol terus, gonta-ganti terus, harga mahal, dan juga teman-teman nanti malah kesulitan untuk bolak-balik urusan servis. Dan yang pasti kualitas cetak karena mereka ini tidak menggunakan tinta original, itu kualitasnya pasti berbeda dengan kalau kita menggunakan printer inktank dengan tinta original ya. Karena kita mau cetak foto, otomatis kualitas cetak itu harus diutamakan ya supaya teman-teman yang belanja atau pakai jasa kita, mereka melihat hasil kualitas cetaknya bagus, mereka akan repeat order. Tujuannya adalah itu. Kalau printer info seperti ini hanya untuk cetak-cetak dokumen sehari-hari, tidak mengutamakan kualitas. Jadi saya nggak rekomendasi. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat banyak printer-printer inktank, ada Canon, ada Epson, ada HP. Ya, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya dan yang pasti sekarang ini semua harganya semakin terjangkau. Ya, oke. Okay. Nah, kenapa saya rekomendasi printer inktank adalah satu, udah pasti irit. Tinta refill orinya juga murah, ya terjangkau harganya. Dan yang pasti juga printernya awet karena kalau printer inktank itu ada garansi 2 tahun atau 20.000 cetak. Ya, jadi cocok nih untuk investasi buat usaha jangka panjang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pakai printer inktank, printer itu nggak cuma buat cetak foto, bisa cetak dokumen, bisa cetak isi buku, cetak undangan, cetak sertifikat, cetak stiker, label, dan lain-lain. Ya, jadi makanya kenapa saya selalu merekomendasikan printer inktank yang original, bukan yang infus. Ya, jangan salah. Nah, sekarang ini juga banyak merek, harga semakin terjangkau. Ya, Canon, Epson, dan HP inktank ini semua adalah printer inktank original, asli pabrikan, bukan infusan. Ya, dan juga teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, apakah hanya mau fokus printernya dipakai sebagai printer saja, atau mau beli yang sekalian bisa print, scan, dan fotokopi. Ya, dan juga saya rasa kalau untuk bisnis atau usaha, teman-teman nggak perlu pakai yang wireless. Karena wireless itu harganya lebih mahal, dan karena kita kebutuhannya adalah printernya untuk usaha atau tips atau untuk mencetak, jadi biasanya kita pakai PC atau laptop terhubung dengan si printer untuk kita mencetak foto dan lain-lain. Ya, jadi selisih harga dengan printer wireless itu teman-teman bisa beliin tinta. Ya, teman-teman bisa beli tinta. Jadi teman-teman bisa punya tinta lebih banyak, otomatis cost cetaknya juga lebih murah. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Jika teman-teman punya ide atau punya sharing atau misalnya mau dikoreksi, ya teman-teman silakan komen dan saya ucapkan terima kasih.